Dunia hiburan memang selalu terlihat penuh gemerlap dan kesuksesan. Namun di balik sorotan kamera dan popularitas yang besar, para artis juga menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan mereka. Salah satu ujian yang pernah menimpa sejumlah figur publik di Indonesia adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Beberapa artis bahkan sempat berurusan dengan hukum, menjalani rehabilitasi, hingga berusaha bangkit kembali memperbaiki kehidupannya. Lalu siapa saja artis Indonesia yang pernah tersandung kasus narkoba? Berikut deretan kisahnya. Nama pertama adalah Amar Zoni. Aktor sinetron ini beberapa kali menjadi sorotan publik karena kasus narkoba. Amar diketahui pernah ditangkap pada tahun 2017 dan kembali tersandung kasus pada tahun-tahun berikutnya. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan ganja. Perjalanan kasus tersebut membuatnya harus menjalani proses hukum yang cukup panjang hingga akhirnya dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Berikutnya ada aktor senior Roy Marten. Ia pernah mengalami masa sulit ketika tersandung kasus penyalahgunaan sabu pada tahun 2006 di Surabaya, dan kembali ditangkap pada tahun 2008 di Jakarta. Setelah menjalani proses hukum, Roy Marten kini dikenal aktif menyuarakan kampanye anti-narkoba sebagai bentuk pembelajaran dari pengalaman hidupnya. Kasus yang melibatkan Raffi Ahmad pada tahun 2013 juga sempat menjadi perhatian besar publik. Saat itu Raffi diamankan bersama beberapa rekannya di kediamannya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan zat yang berkaitan dengan narkotika jenis MDMA. Setelah melalui proses hukum, Raffi menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan. Setelah masa tersebut, ia kembali aktif di dunia hiburan dan kini dikenal sebagai salah satu presenter sukses di Indonesia. Selanjutnya ada Ridho Rhoma, putra dari legenda dangdut Rhoma Irama. Ridho diketahui pernah 2 kali ditangkap karena penggunaan sabu pada tahun 2017 dan 2021. Setelah menjalani proses hukum dan rehabilitasi, Ridho kembali aktif bermusik dan juga menyampaikan pesan tentang bahaya narkoba. Nama berikutnya adalah Faris RM, seorang musisi legendaris Indonesia. Ia beberapa kali terseret kasus narkotika, di antaranya pada tahun 2007, 2015, 2018, dan kembali menjadi perhatian publik pada tahun 2025. Kasus tersebut berkaitan dengan kepemilikan ganja dan heroin, yang membuatnya harus menjalani proses hukum. Aktor Revaldo Vivaldi juga pernah beberapa kali berurusan dengan hukum akibat penyalahgunaan narkoba. Penangkapan pertama terjadi pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2010 ia kembali ditangkap dengan barang bukti yang cukup banyak. Setelah cukup lama tidak terdengar, Revaldo kembali diamankan pada tahun 2023 terkait kepemilikan ganja dan pil ekstasi. Aktor senior Tio Pakusadewo juga pernah menghadapi kasus serupa. Ia pertama kali ditangkap pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman penjara. Kemudian pada tahun 2020 ia kembali tersandung kasus narkoba. Saat itu ia mengaku menggunakan narkoba untuk membantu menahan rasa sakit akibat cedera yang dialaminya. Musisi Robby Satria, gitaris dari band Geisha, juga tercatat beberapa kali berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Ia pernah ditangkap pada tahun 2013, kemudian kembali pada tahun 2015, dan kembali tersandung kasus pada tahun 2022. Aktris Sheila Marcia juga pernah menjadi sorotan publik setelah tersandung kasus narkoba. Ia diketahui pernah ditangkap pada tahun 2008 dan kembali menjalani proses hukum pada tahun 2010. Setelah melewati masa sulit tersebut, Sheila perlahan menata kembali kehidupannya. Nama berikutnya adalah Jupiter Fortissimo. Aktor ini pertama kali ditangkap pada tahun 2016 karena kepemilikan narkoba. Namun beberapa tahun setelah bebas, ia kembali harus menjalani proses hukum pada tahun 2019 setelah ditemukan narkoba jenis sabu. Komika Viko Fahriza juga pernah terseret kasus narkoba. Ia pertama kali ditangkap pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2022 ia kembali diamankan terkait penggunaan tembakau sintetis yang dikenal dengan sebutan tembakau gorila. Terakhir ada komika Coki Pardede. Ia ditangkap pada tahun 2021 terkait penggunaan narkoba jenis sabu. Setelah menjalani rehabilitasi, Coki menyampaikan bahwa dirinya berusaha untuk lepas dari ketergantungan tersebut dan memperbaiki kehidupannya. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun bisa menghadapi ujian dalam hidup, termasuk para figur publik.
Yang terpenting adalah bagaimana seseorang bisa belajar dari pengalaman tersebut dan berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Semoga kisah ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjauhi narkoba. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.